Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ajat Bakri, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Baiklah, insyaallah sesuai tugas panel saya untuk menjelaskan huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin, dan yang kedua menjelaskan hukum bacaan min sukun. Adapun hukum bacaan nun mati atau tanwin, ada 6. Yang pertama itu adalah idhar halki, idgham bigunnah, idhar wajib, idgham bila gunnah, iklab, dan ikhfa. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu idhar halki. Idhar artinya menjelaskan. Qalqi dari kata qalqi artinya tenggorokan. Hukum bacaan disebut idhar qalqi adalah bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf qalqi. Huruf-huruf qalqi sebanyak 6. Yang pertama hamzah, kha, ain, kha, ghain, dan kha. Huruf-huruf ini disebut dengan qalqi karena makhraj atau tempat keluarnya suatu huruf tersebut adalah kerongkongan. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang dan jelas dan pendek. Bunyi suara tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Sebagai semisal nun bertemu a yang harus dibaca in ana, tidak boleh dibaca in ana. Semisal tanwin bertemu a harus dibaca kufuwan ahad. Dan yang kedua yaitu idgham bigunnah. Idgham artinya memasukkan, bigunnah artinya dengan mendengung. Hukum bacaan disebut idgham bigunnah ialah bila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Dalam dua perkataan, cara membacanya nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasyididkan. Sebagai misal, nun bertemu ya, lan yakulah. Ini terdiri dari dua kata, yaitu lan dan yakulah. Membacanya harus la yakulah, tidak boleh membaca lan yakulah, sebab nun sukun sudah memasukkan menjadi satu dengan huruf ya sesudahnya. Misal yang tanwin bertemu an bertemu huruf ya, kitabayyalkuhu. Ini pun terdiri dari dua kata, yaitu kitaban yakuhu. Tidak boleh dibaca kitaban yakuhu. Dan yang ketiga adalah idhar wajib. Bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 tersebut di atas, yakni ya, nama, dan wa dalam suatu perkataan, maka hukum bacaan tidak lagi disebut idgham bigunnah dan tidak boleh disuarakannya dengan mendengung, tetapi wajib dibaca dengan terang dan jelas. Hukum bacaannya disebut dengan idhar wajib. Dibandingkan dua contoh berikut, masing-masing tersebut nun bertemu wa. Yang satu terdiri dari dua kata dengan yang satunya dari satu kata, yaitu iwahabat. Tidak boleh dibaca inna wahabat, sebab nun idgham pada waw. Kan kinwanun dengan terang idhar tidak boleh dibaca kiwanun, sebab nun wajib idharkan karena nun dan wa keduanya terdapat dalam satu kata. Selanjutnya itu idgham bila gunnah. Bila artinya a dengan tidak, hukum bacaan disebut idgham bila gunnah
bila nun atau in an berhadapan dengan la dan ra. Cara membacanya mengidgamkan nun atau tanwin pada lam dan ra tetapi tanpa mendengung. Contoh, nun dan la. Illam taf'al tidak boleh dibaca inna lam taf'al. Bunyi nun sukun menjadi satu dengan lam dan kata in lam. Dan yang kelima adalah iklab. Iklab artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan disebut dengan iklab ialah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan suara nun atau in an menjadi suara mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Contoh yang nun sukun bertemu ba. Anbarika. Yang nun sukun bertemu ba. Amburika. Tidak boleh dibaca anburika, tapi amburika. Yang tanwin bertemu dengan ba, seperti amadam ba'idan. Tidak boleh dibaca amadan ba'idan. Selanjutnya ikfa. Ikfa artinya menyamarkan. Hukum bacaan disebut ikfa, yaitu jika nun atau in an bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf-huruf falki. Huruf-huruf idgham bigunna dan idgham bila gunna, dan huruf iklab yaitu huruf-huruf yaitu ta, sa, ja, da, za, sa, sya, sa, do, ta, to, fa, ka. Cara membacanya adalah suara nun maupun tanwin masih tetap terdengar tetapi samar-samar antara idhar dan idgham. Lagi pula terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga kedengarannya berbunyi seperti a. Jika bertemu ka, fa, do, za. Dan ada kalanya mirip suara a dan ma jika bertemu dengan sya, sa, za, tha. Ada kalanya seperti a jika bertemu ja, dan ada kalanya tetap berbunyi huruf nun ketika bertemu dengan huruf-huruf to, do, da, to. Dan selanjutnya, adapun hukum bacaan mim sukun yaitu idhar safawi, ikfa safawi, dan idgham mimi. Baiklah, yang pertama idhar safawi. Safai asal katanya syafatun, artinya bibir. Hukum bacaan disebut idhar safawi ialah apabila mim sukun berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah 26 selain mim dan ba. Bacaan mim disuarakan dengan terang dan jelas di bibir serta mulut tertutup. Dan harus lebih diperjelas lagi apabila mim bertemu dengan wa dan fa. Misal, mim dan la harus dibaca dengan mamlukan, tidak boleh dibaca mamlukan. Yang kedua yaitu mim dan fa harus dibaca mumfiha, tidak boleh dibaca mumfiha. Yang kedua adalah ikfa safawi. Hukum bacaan disebut ikfa safawi ialah bila mim sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya harus disuarakan samar-samar di bibir, didengungkan. Misalnya mim dan ba harus dibaca mim dan ba, yaitu tarmihim bijroh. Tidak boleh dibaca tarmihim bijroh. Yang kedua adalah mim dan ba. Yang kedua adalah mim dan ba. Inna rabbuhum bihim. Tidak boleh dibaca inna rabbuhum bihim. Yang ketiga adalah idgham mim.
Hukum bacaan idgham mimi atau idgham muttasilain ialah mim bertemu dengan ma. Cara membacanya adalah sebagai menyuarakan mim rangkap atau ditasyidkan. Misalnya ilaikumur salun, tidak boleh dibaca alaikumur salun. Baiklah, itulah tadi huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin, dan yang kedua hukum-hukum bacaan mim sukun. Bila ada salahnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.